Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, hidayah, taufik, iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, yang senantiasa menyertai dan mengiringi hembusan nafas kita dan derap langkah kita. Maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika kita diberikan nikmat iman dan nikmat kesempatan untuk menambah keimanan kita dengan menuntut ilmu agama, dengan mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi orang-orang beriman, mengkaji firman-firman Allah artinya kesempatan untuk menambah keimanan mereka. Ini bukan hanya menambah pengetahuan, ini bukan hanya menambah wawasan dan mengerti kehidupan, ini adalah tentang menambah keimanan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila dibacakan atau disebutkan nama Allah, disebutkan Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, hati mereka pun bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila ayat-ayatnya dibacakan, maka imannya pun akan bertambah. Secara otomatis imannya akan bertambah. Makanya mendengar ayat Allah dibacakan, dikaji, dipelajari, direnungkan, itu kebutuhan. Itu kebutuhan khususnya bagi kita yang sedang futur mungkin, atau sedang lagi banyak masalah, bisnis lagi bermasalah, lagi goncang, atau yang sedang memasuki hari pertama suasana PSBB kembali. Itu butuh terhadap tambahan iman agar lebih sabar, lebih tenang, dan bisa melewati ini semua dengan baik. Maka solusinya adalah mendengar ayat-ayat Allah, dibaca, dikaji, ditadabburi, sehingga Allah memberikan imannya kepada, atau Allah memberikan iman kepada kita dan menambah iman tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, terlebih lagi sebagaimana yang telah kita ketahui, kita diberikan kesempatan oleh Allah belajar dari salah satu buku terbaik di dunia bersama salah satu ulama terbaik di dunia. Itu anugerah, jemaah, dan harus membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin sabar untuk mengkaji ayat demi ayat dan hadis demi hadis. Karena memang ini buku, salah satu buku terbaik di dunia, tapi kalau ngelihat tebelnya kayaknya kita pesimis juga. Aduh, kapan tamatnya nih buku? Tapi ya begitulah keberhasilan di dunia dan di akhirat. Para ulama kita mengatakan bahwa idh sabru syartun fi naili kulli azizin ghalin. Sabar adalah syarat mutlak untuk mendapatkan semua hal yang mulia dan mahal. Sabar adalah syarat mutlak untuk mendapatkan seluruh hal mulia dan hal yang mewah. Azizin ghalin.
mulia dan yang mewah. Kuncinya adalah kesabaran. Maka kita harus bersabar mengkaji satu demi satu ayat dan satu demi satu hadis dalam kitab ini, dan minta terus pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana jemaah sekalian, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, masih bersama hadis yang sangat luar biasa, hadis Abdullah bin Abbas yang penuh dengan nilai, penuh dengan kemewahan, penuh dengan prinsip dan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan luar biasanya Nabi SAW ajarkan ini semua ke anak kecil, ya, ke anak kecil. Lalu kita yang orang dewasa baru dapat ilmunya setelah kita ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Sedangkan Nabi ajarkan ini kepada anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anak kecil, tapi ini anak yang sangat potensial, sangat berbakat. Makanya sempat kita sampaikan, ini adalah perpaduan antara guru terbaik dengan murid yang sangat berbakat. Hasilnya apa? Hasilnya Abdullah bin Abbas nanti akan menjadi pentafsir Al-Quran terbaik di dunia. Ni'ma turjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik pentafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadirin, Nabi memulai nasihat beliau dengan mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Nah, aku akan ajarkan engkau beberapa kalimat, beberapa konsep, beberapa kaidah. Dan Nabi gunakan kesempatan saat beliau sedang jalan bareng dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ada di belakang, digoncengin Nabi SAW. Lihat orang tua ketika bareng anaknya nggak main gadget, tapi bicara. Dan ketika bicara, jangan pembicaraannya tentang bola terus gitu loh, tentang cowok-cowok ini gitu, boys time, udah bicara tentang bola lah, inilah. Ya boleh bicara tentang olahraga, tapi mana hal-hal prinsip. Atau kalau ibu-ibunya berangkat sama anak cewek, yang dibicara fashion. Loh, kapan bicarakan tentang kehidupan, bicara tentang kebahagiaan, berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi kita SAW. Lalu beliau memulai dengan sebuah kaidah luar biasa, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, insya Allah akan jaga dirimu. Dan yang dimaksud jagalah Allah adalah jagalah batasan-batasannya, syariatnya, perintah-perintahnya, dan larangan-larangannya. Jagalah haknya. Dan perlu kita ingat sekali, Allah tuh gak butuh dengan penjagaan kita, tapi kita sebagai seorang hamba yang harus tahu diri, tahu bersyukur, tahu tugasnya, harus melakukan itu. Kalau Allah mah gak butuh, Allah gak butuh. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur, kata Allah. Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman, monggo beriman. Barang siapa yang mau kufur, silahkan kufur, monggo kalau mau kufur. Oh, Allah as-samad, kita baca ayat itu, qul huwallahu ahad Allahus samad. Samad yang gak butuh sama siapapun. Tapi setiap saat makhluk
senantiasa membutuhkannya. Hadirin Allah muliakan, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Dan kita sudah jelaskan bahwa penjagaan Allah itu berkaitan dengan menjaga apa? Menjaga duniawinya dan menjaga agamanya, menjaga ketakwaannya, dan menjaga akhirat, menjaga agama, menjaga ketakwaan itu jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada menjaga dunia. Kenapa? Kita sebutkan dua alasan. Yang pertama apa? Karena menjaga duniawi tidak membedakan, atau mungkin belum membedakan di banyak kesempatan antara orang soleh dan orang yang sebaliknya. Itu tadi kan, ketika Allah menjaga perjalanan sebuah kereta, sebuah kapal laut, atau sebuah pesawat sehingga tiba di destinasi dengan selamat, dan di dalam pesawat tersebut atau kereta api itu atau kapal itu atau bus itu ada yang sholat, ada yang nggak sholat, ada yang sholat subuh, ada yang nggak sholat subuh. Oh mungkin di jamak Pak Ustaz, sholat subuh di jamak sama sholat apa ya, udah nggak ada jamak lagi tuh. Dan penumpangnya ada yang tidur waktu subuh, ada yang sholat. Tapi secara duniawi sama-sama dijaga sampai ke destinasi, tidak membedakan. Dan yang kedua, sejaga-jaganya duniawi kan semu juga jamaah, namanya juga dunia. Mau dijaga kayak apapun kan sifatnya fana juga, sementara. Mau dijaga kayak apa sih? Oke, kita dijaga kesehatan, mau sampai kapan? Apakah dengan diselamatkan dari misalnya COVID-19 artinya kita nggak akan mati selama-lamanya? Kan nggak juga. Kan dijelaskan bahwa diselamatkan dari sebuah penyakit serius itu hanya berpindah dari sebab kematian ke sebab kematian yang lain. Adapun dijaga agama dan akhiratnya, itu yang paling penting. Karena itu membedakan siapa wali Allah dan wali syaitan. Yang membedakan wali Allah dan wali syaitan bukan siapa yang selamat sampai destinasi, siapa yang selamat sampai airport tersebut atau pelabuhan itu atau stasiun itu, tapi yang sholat ketika di perjalanan. Itu yang membedakan wali Allah dan wali syaitan. Siapa yang berzikir mengingat Allah selama perjalanan, siapa yang bermaksiat. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Kan begitu ya. Yang membedakan wali Allah dan wali syaitan bukan ketika suaminya dinas atau harus keluar negeri, lalu ketika pulang suaminya pulang dengan selamat, atau ketika pulang istrinya baik-baik saja secara fisik atau kesehatan. Bukan itu. Tapi membedakan wali Allah dan wali syaitan itu apa yang dikerjakan suaminya ketika di luar negeri, maksiat apa enggak, ketika nggak ada siapa-siapa. Dan apa yang dilakukan sang istri ketika suaminya nggak ada. Mau semuanya berkumpul kembali 3 minggu kemudian, berpelukan di airport misalnya, atau ketawa-ketawa, tapi selama perjalanan suaminya nggak sholat, terus zina karena ada di luar negeri, semua bebas. Dan istrinya emang al jaza min jinsil amal, istrinya selingkuh. Pas sama-sama ketemu ketawa-ketawa, apakah itu yang kita cari jemaah? Kan bukan itu. Ini yang harus kita camkan. Kalau kita berusaha menjaga
perintah dan larangan Allah, berusaha kita, Allah akan jaga kita. Maka berusaha jaga hak Allah. Makanya ada sebuah kalimat atau konsep atau paradigma yang sangat menarik dari Abdullah bin Mas'ud tentang masalah ini. Mari kita dengar baik-baik kata Abdullah bin Mas'ud, innal abda la yahumu bil amri minat tijarah wal imarah. Sesungguhnya seorang hamba itu suatu ketika benar-benar punya ambisi untuk mendapatkan sesuatu. Dia berambisi untuk mendapatkan sesuatu. Baik itu urusan bisnis atau urusan kekuasaan atau politik. Jadi suatu ketika dia punya ambisi yang berkaitan dengan finansialnya, urusan bisnisnya, usahanya, peluang untuk mendapatkan uang atau kekuasaan. Hatta yuyassar lahu, sampai itu pintu benar-benar kebuka gitu di depannya nih, peluangnya di depan, peluang kerjasama, peluang investasi, peluang chip in gitu loh untuk bisnis barang. Atau pintu menuju kekuasaan. Oh, di depan, pokoknya kayaknya mudah aja masuk. Fayanzurullahu ilaihi, lalu Allah melihat kondisi orang tersebut. Fayaqulu lil malaikah, lalu kata Abdullah bin Mas'ud, Allah SWT berkata kepada malaikat-malaikatnya, isrifuhu anhu, tolong palingkan dia dari hal tersebut. Coba palingkan dia dari hal tersebut. Tolong palingkan, buat nggak jadi, buat gagal. Loh, kok bisa? Fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhun nar. Karena kalau aku mudahkan dia mendapatkan usaha tersebut, mendapatkan bisnis itu, mendapatkan project itu, mendapatkan atau menang tender itu, atau dibukakan jalur politik buat dia, itu sama saja aku masukkan dia ke neraka. Itu sama saja memasukkan dia ke neraka. Artinya kalau dia dapat project itu, berantakan dia, maksiat. Kalau dia dapatkan posisi itu, memang banyak fulusnya, tapi nanti dia maksiat. Nanti dia makan uang haram tuh, kalau dibukakan pintu itu. Kalau dibukakan kesempatan itu, nggak karu-karuan nanti hidupnya. Nanti dia jadi OKB tuh. Akhirnya nggak jelas, belanjaan inilah, belanjaan itu, dan seterusnya. Nanti dia ketemu perempuan tuh, nanti dia zina sama perempuan itu. Kalau dia berada di sebuah posisi, dia nanti nggak bisa nolak bosnya, dan bosnya minta ditemenin untuk maksiat, kehidupan malam, seterusnya, dia nggak bisa nolak, dan dia selesai di situ. Nanti dia tersandra oleh kepentingan politik misalnya. Kalau saya mudahkan, kata Allah, itu sama saja saya masukkan dia ke neraka. Fayasrifuhullahu anhu, Allah palingkan. Allah palingkan. Fayadhalla yatatayyar. Lucunya nih hamba, ketika Allah palingkan, dia menganggap dirinya sial.
seraya berkata sabaqani fulan, dahani fulan, wa ma huwa illa fadlullahi azza wa jalla. Dia menganggap dia sial. Kalau bahasa kita, gila aku apes banget sih. Padahal dikit lagi tuh. Sabaqani fulan. Saya dikalahkan sama fulan. Dia serobot saya. Udah makan temen. Harusnya kan ini project gua. Kenapa dia ngambil? Nggak bilang-bilang lagi. Gitu teman. Oh, dia merasa, kenapa gue sial banget ya? Kan gitu tuh. Padahal kata Abdullah bin Mas'ud, wa illa fadlullahi azza wa jal. Padahal itu adalah tidak lain tidak bukan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Karunia Allah kepada dia. Allah jaga tuh orang. Allah jaga orang tersebut. Karena kalau dia dikasih, habis dia. Jelas lah gitu loh. Bagi orang yang sudah makan asam garam kehidupan, udah betapa banyak orang berubah karena uang. Orang berubah karena kekuasaan. Walaupun nggak semua, enggak. Tapi kalimat Abdullah bin Mas'ud itu kan dalam. Dan orang-orang yang tahu kehidupan akan setuju dengan ini. Dan memang ini sebuah kebenaran. Tapi karena manusia itu tadi, kan Allah sifati manusia itu dengan apa sih? Dalam surat Al-Ahzab 72 itu kan, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Makanya karena dia bodoh, dia cenderung zalim. Karena dia nggak ngerti gitu ya, bahwa ini kalau dia dapat itu dia akan berubah, atau dia akan ketemu orang yang menghancurkan dia, atau dia akan ketemu wanita yang akan menjerumuskan dia maksiat. Bahkan terkadang kalau hari ini bukan wanita lagi, laki-laki, na'udzubillah. Laki-laki ketemu laki-laki, lalu terjadi perubahan. Dia nggak ngerti itu, akhirnya dia menganggap sial banget ya, apes banget. Dan seterusnya. Kenapa nasib gue segini amat atau begini amat, kan sering kita dengar. Padahal itu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga. Sekali lagi, begitu cara Allah menjaga seorang hamba. Dan semakin aneh bin ajaib, sebagian orang-orang kayak begitu nggak mau sholat lagi. Subhanallah, Allah jaga dia ngambek sama Allah. Bukan hanya menganggap sial, bukan hanya kenapa sih hidup gue begini amat, atau nyalain orang, tapi sampai titik ngambek, nggak mau sholat lagi. Udah kalau gitu gue nggak mau sholat. Teman gue nggak sholat, sukses tendernya. Gue sholat nggak pernah dapat tender, nggak pernah dapat project, ditikung orang terus. Buat apa gue sholat? Loh, coba kita berpikir jauh ke depan. Hidup ini bukan hanya di dunia, dan hidup dunia hanya beberapa saat. Hanya beberapa saat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, itulah salah satu cara Allah menjaga kita. Cara Allah menjaga kita. Dan harus kita syukuri. Bisa jadi Allah gagalkan kita mendapatkan ambisi dunia kita, harta, kekayaan, kekuasaan, karena Allah ingin menjaga akhirat kita.
karena itu lebih panjang, itu lebih menarik. Adapun kehidupan dunia, kita tahu semuanya, suatu saat nanti kita akan benar-benar merasakan pendeknya kehidupan ini. Masih ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat terakhir, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka merasa saat mereka melihat hari tersebut bahwa saat di dunia mereka tidaklah hidup kecuali asyiyatan aw duhaha, kecuali hanya setengah hari saja, dari zuhur sampai maghrib atau dari subuh sampai zuhur, udah segitu aja. Hidup tuh nanti pada satu, kita kira ya udah cuma segini doang ya, dari pagi sampai zuhur atau dari zuhur sampai maghrib, illa asyiyatan aw duhaha, illa asyiyatan aw duhaha. Allah ta'ala bisa. Kita lanjutkan. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Lalu Nabi SAW melanjutkan nasihat beliau kepada si anak kecil ini yang Masya Allah, Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Sangat mirip dengan yang pertama dan sama-sama dalam. Apa yang dimaksud jagalah hak Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu? Kata para ulama, jagalah perintah dan larangan Allah, jagalah hak-hak Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah akan bersama dengan dirimu dalam segala kondisi, menaungi, menolong, menjaga atau melindungi, memberikan taufik dan mendukung serta meluruskan. Jadi Allah akan, sekali lagi, akan meliputinya, menolong, menjaga, melindungi, memberikan taufik kepada dia, mendukung dia dan meluruskan dia. Dan inilah kebersamaan khusus. Jika jelaskan para ulama, ini yang dimaksud kebersamaan khusus dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qatadah radhiyallahu rahimahullah, Al-Imam Qatadah rahimahullah menyatakan, wa man yattaqillaha yakun ma'ah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan bersama Allah, atau Allah akan bersama dia, Allah akan bersama dia. Wa man yakunillahu ma'ahu fa ma'ahu al-fi'atu allati la yuglab,
Dan apabila Allah sudah bersama dia, ada di hadapannya secara ilmu, secara pelindungan dan pertolongan, maka dia sedang bersama pihak yang tidak mungkin kalah. Itu kata-kata ada. Jadi kalau Allah bersama dia, bersama kita gitu ya, bersama jamaah sekalian, maka jamaah akan bersama seorang atau bersama pihak yang tidak mungkin kalah. Wal haris alladzi la yanam, dan pihak yang menjaga dan tidak pernah tidur atau ngantuk. Dijagain nggak pernah tidur ngantuk. Wal hadi alladzi la yudhil la yudhil, dan pemberi petunjuk yang tidak pernah salah atau tersesat, bahkan menyesatkan. Jadi pemberi petunjuk yang tidak pernah salah, tidak pernah tersesat sehingga dia menyesatkan kita. Kan kadang-kadang petunjuk arahnya juga salah. Kanan kiri nih, kanan, harusnya kiri. Aduh, mohon maaf saya salah nih. Akhirnya semuanya tersesat. Allah nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin salah, itu maksudnya. Jadi sekali lagi, Nabi SAW memberikan pesan yang sangat dalam kepada Abdullah bin Abbas. Nah, kalau kamu jaga hak Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kamu, dan petunjuk itu nggak mungkin salah. Allah akan jaga kamu, dan Allah itu nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, dan Allah nggak mungkin kalah. Kamu di pihak yang pasti akan selalu ditolong, dan pasti akan menang. Kalaupun 1 di 2 episode kehidupan kita kalah, itu hanya seolah-olah aja kalah, karena kekalahan itu untuk kemenangan yang lebih besar, untuk hikmah yang jauh lebih besar, hikmah yang jauh lebih dalam. Nabi SAW dan para sahabat kalah di perang Uhud. Itu kan bahasa orang awam ya, kalah di perang Uhud. Tapi apa hikmahnya? Di perang itulah untuk pertama kalinya musuh di dalam selimut umat Islam terungkap, orang-orang munafik. Karena mereka walk out di perang Uhud dan kelihatan itu munafik. Dan mendeteksi musuh di dalam selimut, mengidentifikasi musang yang berbulu domba, itu mahal banget dalam sebuah perjuangan. Belum lagi para sahabat mengerti apa artinya menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena awal kekalahan kan karena pasukan pemanah yang turun. Benar ya, kalau menyelisih perintah Rasul, ini akibatnya fatal. Oh, itu pelajaran dalam, jamaah. Jadi sebenarnya bukan kalah, itu untuk mendapatkan kemenangan yang jauh lebih besar. Karena Allah nggak mungkin kalah. Makanya para ulama klasik itu kalau nulis surat ke saudaranya, nulis surat nih, mungkin kirim email sekarang, atau mungkin WA yang lebih simpel. Apa yang mereka sampaikan?
amma ba'du fa in kana ma'aka faman takhaf fa in kana Allahu ma'aka faman takhaf wa in kana 'alaika faman tarju wassalam. Saudaraku, atau kalau bahasa kita bro gitu ya, bro kan saudara ya, bro, kalau Allah bersama lo, siapa yang lo takutin? Dan kalau lo berhadapan dengan Allah, siapa yang lo harapin lagi? Pernah gak sih kita WA begitu? Pernah? Ke teman kita gitu? Atau sis, kalau kamu bersama Allah, siapa yang kamu takutin? Gak ada. Tapi kalau kamu sudah berhadapan dengan Allah, artinya melawan Allah, bermaksiat sama Allah, siapa yang kamu harapin nolong kamu? Itu dulu ulama klasik kalau nulis surat itu begitu, simpel aja, cuman itu aja kalimatnya, wassalam, assalamualaikum warahmatullahi. Padahal mereka nggak punya alat secanggih kita sekarang yang bisa ini. Kita udah canggih segala macam, nggak ada pesan-pesan sedalam itu dalam pergaulan kita, dalam persahabatan kita. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nggak semua tentu saja. Begitu mereka tuh. Itu yang perlu kita camkan. Allah berada di hadapan kamu, menolong, mensupport dan seterusnya. Wah, ini luar biasa. Kita ambil sebuah contoh. Ketika seorang hamba berusaha menjalankan perintah Allah, yang artinya ia berusaha menjaga hak Allah. Ihfadillah. Kan tadi arti menjaga Allah adalah menjaga perintah dan larangan Allah. Ada sebuah contoh yang menarik dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Thaha, ketika Allah memerintahkan kedua hambanya untuk mengerjakan misi yang sangat susah, misi yang membuat atau yang menimbulkan rasa kekhawatiran dalam diri dua orang hamba ini. Padahal dua hamba ini spesialnya minta ampun, tapi karena saking susahnya itu misi, saking beratnya misi, atau saking susahnya perintah itu, saking beratnya perintah itu dan sangat beresikonya perintah itu, timbul kekhawatiran dalam diri dua orang hamba tersebut. Mari kita simak ayat-ayatnya dalam surat Thaha. Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika
fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibuhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Toha ayat 43 dan seterusnya. Apa perintahnya dan siapa mereka? Mari kita lihat artinya. Dua hamba itu adalah Musa dan Harun. Nabi Musa dan Harun. Mari kita lihat artinya. Faqula lahu qawlan layyin idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia sangat melampaui batas. Allahu Akbar. Perintahnya beratnya minta ampun. Berangkatlah ke Fir'aun. Antum kalau ada di zaman itu mau nggak antum menjalankan perintah kayak begini? Pergi ke Fir'aun. Aduh, jangan deh bos, yang lain aja. Fir'aun perintah, dan ini perintah dari Allah. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Dan Allah jelaskan innahu tagha, dia telah melampaui batas. Dia telah melampaui batas. Dia sangat melampaui batas. Dia zalim, dia kurang ajar dan seterusnya. Fir'aun jamaah sekalian. Ini ikon kezaliman di dunia sampai hari ini. Makanya termaktub di dalam Al-Quran. Itu misalnya, pergilah ke Fir'aun. Dia melampaui batas. Lalu apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Dan berbicaralah dengannya dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia sadar atau dia takutlah sama Allah. Jadi bicaranya lemah lembut ya, jangan emosi, jangan terpancing, jangan terprovok. Itu susah loh. Ngadepin orang zalim aja itu ribetnya minta ampun. Terus perintah berikut, lemah lembut, jangan terpancing. Emang gampang gitu. Jangan terprovokasi. Pokoknya lemah lembut. Jaga emosi. Oh, susah jemaah. Susah. Kita disuruh ketemu sama orang yang zolimin kita dan belagunya minta ampun. Terus kita disuruh nanya sama guru kita, boleh nggak saya samperin tuh orang? Disamperin. Tapi ingat, jangan terprovok, selalu bicara lemah lembut sama dia. Bisa diterapin tuh dengan gampang. Oh, susah. Udah gini nih Fir'aun yang nyebelinya minta ampun. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Musa dan Harun? Mari kita simak lagi. Qala Rabbana. Mereka berdua menyampaikan, Rabbana, wahai Rabb kami, innana nakhafu an yafruta alaina au an yatgha. Ada kekhawatiran dalam diri kami bahwa ia akan menyakiti kami, menzolimi kami, dan akan tambah melampaui batas. Artinya alih-alih sadar, tambah menunjak, tambah jahat, tambah zolim. Ini Nabi loh jamaah. Karena memang perintahnya susahnya minta ampun. Beratnya luar biasa. Tapi perintah adalah perintah. Maka mereka berdua mengatakan, ada kekhawatiran dalam diri kami. Dia justru akan menyiksa kami, menyakiti kami dan melampaui batas.
Lihat bagaimana Allah menenangkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala la takhafa. Allah berfirman, kalian berdua jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tenang aja. Emangnya Allah mau kasih apa? Bayangin gak sih, antum akan berhadapan dengan orang paling zalim misalnya di negeri antum atau di sebuah tempat, dan kita udah punya prediksi kayaknya ini bisa, kemungkinan besar kita bisa disakiti, diserang, disiksa dan seterusnya. Terus sampaikan, qala la takhafa, jangan khawatir. Yang ada di benak kita apa sih? Oh, mungkin kita akan dipersenjatai kali ya. Mungkin mau dikasih AK-47 kali, AK-47 2, lalu granat 4, lalu bazooka dan lain seterusnya. Oh, mungkin saya akan dikasih ilmu ngilang kali. Oh, ilmu kebal. Apa yang disampaikan oleh Allah jamaah? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Bukan itu semua, tapi sebuah keyakinan, sebuah iman, sebuah kebersamaan. Innani ma'akuma. Jangan khawatir, aku pasti bersama kalian berdua. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Tenang aja. Apa yang direncanakan Fir'aun, makar, strategi, behind the scene, yang ada di balik layar, aku dengar dan aku lihat. Kalian bersama aku. Aku bersama kalian. Jangan khawatir. Kalau Allah, fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika. Kita lanjutkan ayat ke-47. Maka pergilah kalian ke Fir'aun. Maju terus, kata Allah. Fa'tiyahu faqula, dan katakan kepada Fir'aun, inna rasula rabbika. Kami berdua adalah utusan Rabbmu. Bayangkan Fir'aun ngaku Tuhan. Fir'aun bilang wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhan atau Rabb kalian yang paling tinggi. Terus misinya adalah kami berdua adalah utusan Rabb kamu. Oh, itu langsung menyerang ke jantung ya, mah. Datengin orang yang ngaku Rabb, ngaku Tuhan, ngaku Rabb. Kalimat yang harus disampaikan adalah kami adalah utusan dari Rabb kamu. Rabbnya yang ngaku Rabb. Itu kan kalau bahasa sebagainya, itu benar-benar membangunkan macan tidur. Farsil ma'ana Bani Israel, dan lepaskan Bani Israel bersama kami. Wala tu'adzibahum, dan jangan kamu siksa mereka lagi. Qad ji'naka bi ayati min rabbik, sesungguhnya kami telah datang kepadamu dan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Lalu kita lanjutkan ayat 48. Inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Dan telah diwahyukan kepada kami bahwa azab dan siksa akan ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Qala faman rabbukum ya Musa. Lalu Firaun bertanya, kita lanjutkan ayatnya.
Firaun nanya, kalau begitu siapa Rabbmu berdua wahai Musa? Emang siapa Rabbmu? Kata Firaun. Kata Musa ayat ke-50, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Rabb kami adalah Rabb yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Dia telah menciptakan semuanya, lalu memberikan petunjuk kepada semuanya. Dan seterusnya. Ayat 51-52. Poinnya apa? Lihat betapa tenangnya Nabi Musa. Ketika Firaun tanya, lihat dampak dari sebuah iman, dampak dari sebuah keyakinan yang Allah berikan, karena Nabi Musa dan Harun tetap berusaha menjalankan perintah Allah walaupun beratnya luar biasa. Nabi Musa nggak gemeter tuh, padahal awalnya kan khawatir. Kita khawatir kita akan disiksa sama dia dan dia akan sampai batas. Tapi lalu Allah tenangkan, tenang aja, tenang. Aku bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Dan ini bukan isapan jempol. Makanya akhirnya mereka datang dan mereka dialog dan Nabi Musa tenangnya luar biasa. Qala faman rabbukum ya Musa? Siapa Rabb kalian wahai Musa? Yang nanya ini yang ngaku Rabb, yang mengklaim dia tuh Rabb, nanya faman rabbukum ya Musa. Dan Nabi Musa kan orang yang sangat cerdas, kan semua ada hitung-hitungannya. Kalau saya jawab ini bisa saya mati nih, segala macam saya bisa. Tapi tenang tuh. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah. Rabb kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya. Tsumma hada. Lalu ialah yang kasih petunjuk. Lalu kalau kita lanjutkan terus, akan terjadi dialog yang tenang. Oleh Nabi Musa ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan Firaun. Jadi benar, ihfazillah tajidhu tujahak, itu bukan isapan jempol, itu poinnya. Jagalah Allah, atau jagalah hak Allah, jaga perintah Allah, jaga syariat Allah. Engkau akan dapatkan Allah di hadapan kamu. Dan kalau Allah ada di depan kamu, tadi ucapan para ulama kita, ucapan Qatadah, berarti engkau akan bersama pihak yang gak mungkin kalah, pihak yang akan jaga kamu dan gak mungkin tidur, gak mungkin ngantuk, gak mungkin lalai, dan pemberi petunjuk yang gak mungkin salah, tersesat, lalu menyesatkan kita, gak mungkin. Jika Allah memberikan arahan kepada kita, memberikan dukungan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, bersama kita dengan kebersamaan yang khusus, apa yang dikatakan ulama klasik itu, faman takhaf, lalu siapa lagi yang engkau takutkan? Dan kalau engkau bermaksiat sama Allah, faman tarju, kepada siapa kamu berharap? Ini yang perlu kita camkan jamaah. Ini real. Ini real. Contohnya ada dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, tidak terlihat kekhawatiran yang awalnya beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena beliau dan Nabi Harun berusaha menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Allah udah perintahkan, udah gak usah banyak mikir, asal benar ya, perintahnya valid dan pemahamannya benar, bisa dipertanggungjawabkan. Ini konsep Nabi kita Muhammad SAW, lalu para sahabat beliau,
lalu tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in, keterangannya ada di buku-buku klasik para ulama, bukan hal yang nyeleneh, hal yang ada referensinya, tapi semua ada. Kalau udah berhadapan dengan perintah itu, tugas kita hadirin jaga perintah itu dan jaga larangan itu. Selebihnya Allah akan bersama kita dengan kebersamaan yang khusus. Tajih itu tujahak, dia ada di hadapan kita dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan pertolongan dan perlindungannya. Itu yang perlu kita camkan. Dan jangan ikuti keparnoan kita dan nanti anak gimana ya, padahal ini jelas-jelas perintah Allah. Kita kan, kenapa kita maju mundur, kenapa kita down, kenapa kita sedih, karena kita berikan ruang buat syaitan untuk menggoda dan memberikan was-was kepada kita. Harusnya tutup pintu itu, maju aja udah terus. Kayak Nabi Musa sama Nabi Harun, curhatnya sama Allah, kata Allah, tenang, saya bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku dengar, aku lihat. Udah pokoknya datengin Firaun, bicara begini, udah datang tuh, dan tenang. Dan kalau kita tarik garis lurus ke depan, kita tahu siapa yang selamat dari Laut Merah, siapa yang meninggal. Kenapa kita down, maju mundur segala macam? Karena kita nggak yakin kalau kita jaga perintah Allah, Allah bersama kita dengan penjagaan yang khusus atau kebersamaan yang khusus. Nanti gimana ya? Nanti masa depanku gimana ya? Nanti siapa yang kasih makan anak-anakku? Nanti, hadirin Allah muliakan, emangnya kita waktu kecil mikir begitu apa? Siapa di antara kita waktu TK udah mikir gitu? Nanti kalau aku kuliah makan apa ya? Nanti kalau aku udah lulus cari kerja susah nggak ya? Kan kita nggak pernah mikir gitu. Bisa tuh hidup. Karena waktu kecil kita di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir di atas fitrah, dan hidup kita tenang, nyaman, enak. Dan itu bukan meniadakan perjuangan, berjuang tetap, ikhtiar tetap. Tapi kenapa paranoid kita lebih banyak sekarang? Padahal pengalaman jauh lebih banyak hari ini daripada waktu kita TK. Skill lebih jago hari ini daripada waktu kita TK. Knowledge, wawasan lebih banyak hari ini daripada waktu kita TK. Tapi kenapa paranoid lebih banyak hari ini juga daripada kita TK? Itu kan nggak masuk, itu aneh banget. Harusnya kan kita tuh puncak-puncak paranoid pas kita TK. Kenapa? Nggak punya ilmu, nggak ngerti kosinus, nggak ngerti aljabar, nggak ngerti bangun ruang, nggak ngerti hukum Pascal, nggak ngerti Archimedes, nggak ngerti konsep sosial. Tapi pernah nggak anak TK termenung gitu, bengong gitu? Terus ditanya sama temannya, bro, anak TK udah bro belum sih? Lo kenapa bengong? Gue bingung nih, nanti kalau di kuliah gue kerja apa? Kenapa? Gue nggak punya skill, bro. Nggak ngerti apa-apa. Ini aja baru belajar 1 tambah 1. Baru kenal apa bedanya angka 6 sama angka 9. Gak ada tuh, mereka fine aja. Karena mereka di atas fitrah, jamaah. Dan fitrah hamba itu terkoneksi dengan penciptanya. Yakin dengan Allah. Tapi begitu terus menjalani kehidupan, lalu ilmu agamanya nggak masuk, ilmu agamanya seret, ilmu agamanya mampet, yang masuk adalah dunia, dan dunia. Akhirnya semakin takut, fitrahnya semakin luntur, akhirnya ketakutan. Coba kita lihat nih, di rumah kita, siapa di antara kita selama pandemi ini tinggal satu rumah dengan multi generasi? Jadi generasi kakek nenek, generasi usia produktif, lalu generasi anak-anak,
yang atau generasi anak-anak remaja, lalu generasi balita. Yang paling tenang selama pandemi yang mana, jemaah? Hah? Yang produktif, yang IPK-nya 3,9, yang paling tenang kok sama pandemi, tenang aja hidupnya, tenang, plong gitu. Hah? Yang balita, oh tenang yang balita, ya kerjanya ketawa aja tiap hari, seru, buat kelucuan, narik perhatian, gitu jemaah. Kenapa? Fitrahnya masih bagus, yakin Allah tuh ada di hadapannya, walaupun dia nggak bisa ungkapkan, tapi hatinya yakin udah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi. Ini bukan asumsi. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang lahir di atas fitrah, di atas iman, siap menerima kebenaran. Makanya sekali lagi, jaga perintah Allah dan jaga larangan Allah. Udah nggak usah banyak mikir. Kalau benar-benar valid ya, tentu saja dengan proses penuntut ilmu untuk memastikan ini valid apa tidak. Jangan udah semangat-semangat, ternyata nggak ada referensinya, ternyata kita yang salah, kita keliru. Pastikan referensinya clear, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang valid, lalu konsep memahaminya benar, ini ada keterangannya dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dari imam-imam kita, dari keterangan dari Imam Syafi'i, A'immatul Arba'ah, empat imam yang sangat tersohor, clear. Kalau ada perbedaan, ini perbedaan yang ditoleransikan, khilaf ijtihadiyah dan seterusnya, bismillah udah jalan. Nanti Allah akan jaga kita, pasti jaga kita. Oh, Nabi Musa berhadapan dengan Firaun aja, yang mati Firaun, bukan Nabi Musa. Padahal suruh ketemu Firaun cuma berdua, Nabi Musa dan Harun. Nggak ada 20.000 pasukan, nggak ada. Nggak ada. Datengin Firaun dengan bala tentaranya yang komplit cuma 2 orang. Hanya 2 orang. Yang mati siapa? Firaun yang mati dengan bala tentaranya. Betul, tidak akan pernah lagi ada Nabi Musa, tapi pesan kepada kita kan jelas. Sebagaimana tidak ada perintah lagi menghadapi orang separah Firaun. Pesannya adalah begitu ini perintah Allah, jaga. Nanti tajid hutujah, engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu, mengarahkan, menjaga, melindungi, menaungi, dan akhirnya tidak ada yang harus kita takuti, dan kalaupun ada kekhawatiran tidak terbukti. Makanya Bunanul Hammal Al-Bariyah itu masuk ke wilayah Tabuk, fastauhash, dan dirinya nggak tenang, ada kekhawatiran, nggak tenang beliau ini. Fahatafa bihi hatif, tiba-tiba ada suara mengatakan gini, lima tastauhish alaysa habibuka ma'ak, kenapa anda harus nggak tenang, bukankah yang engkau cintai ada bersama dengan engkau? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah Allah bersama kamu, kenapa harus galau begitu? Dan akhirnya tenang beliau. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang perlu kita renungkan. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.